Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi properti yang bisa kita gunakan untuk nge-custom di chart combo. Di video ini kita akan fokusin di styling untuk label teksnya, bukan label yang measure atau domain, tapi label value, yang dimana ini bisa ditampilkan ketika tipenya adalah bar. Nah langsung aja ke sini di chart combo. Pertama kita gunakan styling untuk menampilkannya itu ada di, nah ini bar label value. Untuk ngeset customnya. Nah, terus di sini kalau untuk menampilkan value, untuk menampilkan UI-nya, kita harus ngeset bar label decorator itu not null, jadi jangan kosong. Jadi kalau misalkan mau tampil ya value-nya, tadi ada bar label decorator, ini jangan kosong, kita harus isi minimal instan kosong, bar label decorator minimal kayak gini. Kalau udah ada kayak gini, kita coba restart lagi. Nah, baru value-nya itu ada di sini muncul. Nah, terus untuk value-nya, default-nya itu dia menggunakan data domain. Di sini Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Nah, kita pengen ganti ini pakai ukuran measure-nya. Teman-teman bisa masuk ke bagian yang tadi, label, bar label value. Untuk data measure itu ada di ordinal data. Jadi kita panggil ordinal data dot measure. Yang harus kita return adalah string. Jadi harus ubah ke string dulu. Save. Nah, kayak gini jadinya. Angkanya yang ditampilkan. 259,6,5. Kalau misalkan teman-teman pengen custom ada penjelasannya atau ada satuannya juga bisa. Kita pakai interpolation misalkan dolar tambahkan kilogram misalkan. Nah kayak ini. 2 kilogram, 5 kilogram, 9 kilogram, 6,5 kilogram. Terus misalkan ini pakai dolar atau kan currency atau dan lain sebagainya, teman-teman bisa pakai formatting. Salah satunya formatting dari package YNTL juga bisa. Yang penting data yang di-return di sini itu harus string. Kayak gitu. Data apapun bisa dimasukkan ke sini asal string. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin berdasarkan ini tuh nilainya beda-beda. Di sini dua itu dua apa? Misalkan ini 2 kilogram, ini 2 cm itu apa? Nah, teman-teman di sini kita bisa pakai opsi order. Order ini dinamis jadi bebas. Kita masukkan di sini misalkan kilogram. Terus di sini ordernya itu sentimeter. Terus di sini ada order lagi misalkan pieces, terus ada yang tanpa. Nah, kita akan cek dulu di sini untuk satuannya. Kita panggil dulu misalkan unit gitu ya. Ambil dari ordinal data dot order. Kalau null apa? Nah, kalau null kita biarin kosong aja. Jadi string kosong kayak gini. Atau misalkan kalau teman mau pakai apa default juga boleh, misalkan NA gitu. Boleh. Misalkan kosong. Nah, terus ini kita ganti jadi dolar satuan. Unit. Sorry. Save. Nah, jadi beda-beda. Di sini ada 2 kilogram, 5 cm, 9 pieces, 6,5. Berdasarkan order. Nah, order ini teman-teman bisa ganti. Misalkan ada bukan langsung string, tapi model lagi boleh. Gitu. Jadi ada opsi datanya selain measure, ada order, ada tambahan. Nanti tinggal dicek di sini. Di bagian item atau ordinal datanya. Selanjutnya untuk nge-styling dekorator label di sini ada 3. Ada label position. Untuk menempatkan label itu dia relatif ke bar. Defaultnya itu dia auto. Nah, kalau untuk nilainya bar label position di sini ada 4 auto, inside, outside, right. Auto itu dia antara inside dan outside. Teman-teman bisa baca juga di sini penjelasannya. Misalkan kita simpannya itu di luar outside. Save. Restart lagi. Oke, dia udah pindah keluar. Keluar dari bar. Kalau auto, selama memungkinkan ditampilkan di dalam, ditampilkan di dalam. Kalau enggak, ya nggak usah. Contohnya yang kayaknya nggak mungkin nih di dalam.
dan kita jadikan auto. Auto atau defaultnya. Nah, ini misalkan yang pertama kita nilainya ubah jadi 0,5 misalkan. Kita restart lagi. Nah, kalau 0,5 atau label yang pertama di mode itu, kan dia enggak cukup kalau ditampilkan di dalam bar. Makanya dia di auto, dikeluarin dari barnya gitu. Tapi kalau untuk yang lain, karena masih memungkinkan untuk ditampilkan di dalam bar, maka ditampilkan di dalam barnya. Kayak gitu. Dan diutamakannya itu di dalam dulu. Kelas sesudah di dalam, baru dikeluarkan gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen fix, dia pengen di luar, pengen di dalam, ya tinggal set di sini inside atau outside gitu. Kalau right ini kalau misalkan barnya itu adalah horizontal gitu. Cuman sementara ini karena di combo untuk fitur horizontalnya ini, horizontal yang arah barnya itu belum bisa dipakai gitu. Sementara harus menggunakan yang di chart yang masih grupnya itu di sini, data grupnya itu yang pakai map custom itu. Belum bisa untuk yang combo. Selanjutnya di sini ada label anchor. Label anchor ini posisi label bar, chart item. Kita coba cek dulu di sini nilai defaultnya itu oh ya null. Kita coba di sini ada opsinya kalau nggak salah anchor dot. Nah, ada after, ada before, ada center. Jadi untuk ngeposisikan ini kan ada ini nih, ada panjang nih. Kita pengen disisihkannya itu di atas, di akhir atau di tengah gitu. Misalkan di sini kita simpan di center. Em, sorry ini salah harusnya bar label anchor. Nah ini sorry harusnya ini bar label anchor ada 3. Ada end di akhir, ada middle di tengah, dan ada start. Kita coba yang middle. Kita restart lagi. Nah dia ke tengah. Kita coba yang end. Restart lagi. Kita coba kayaknya belum ke refresh. Oke, nah end udah. Berarti end itu adalah dia di atas. Kalau start berarti harusnya di bawah. Oke, nah di bawah. Satu lagi ada label padding. Label padding ini untuk ngasih space sebelum dan sesudah label teks. Ini defaultnya 5 ya space-nya. Misalkan kita kasih space agak jauh, 20 misalkan. Save. Coba restart lagi. Oke, nah agak jauh dia. Termasuk yang di outside-nya juga. Dia jauh. Itu di label dekorator. Ada 3. Nah ini nilainya ya. Kelihatannya di sini nih. Defaultnya itu 5 label padding. Terus ada label anchor, 0. Terus positionnya auto. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen nge-styling untuk gimana tampilan teksnya, misalkan kayak ganti warna dan sebagainya, teman-teman bisa pakai ini nih, label inside atau outside. Kalau yang ini berarti outside, terus kalau yang ini inside. Gitu. Misalkan teman-teman pengen bedain antara styling yang di luar dengan styling yang di dalam, tinggal set kedua-duanya gitu. Misalkan kita pengen ngerubah yang di dalam. Yang di dalam ini kita pengen ganti dia tipenya itu label style. Kita import dulu. Sorry. Ini returnnya udah label style. Bentar ini konstan. Oh ya ini fungsi return ya. Nggak bisa langsung. Nah kayak gini dulu.
Jadi dengan adanya ini tuh juga teman-teman bisa cek lagi kayak bar label value. Misalkan kalau dia misalkan kecil size-nya atau dia sentimeter misalkan satuannya, kita pakai styling kayak gimana. Terus kalau dia misalkan pieces, kita pakai styling yang kayak gimana. Atau kita pengen samaratakan langsung aja return label style. Di label style ada dua, ada warna dan font size. Misalkan font size-nya kita gedekan. Default-nya itu di sini nilainya 12. Jadi kalau pengen lebih gede, harus lebih besar dari 12. Nah, misalkan kayak gini. Kita set lagi warnanya warna putih. Save. Oke, nah kayak gini. Nah, untuk yang outside itu nggak terpengaruh, karena untuk outside ada propertinya sendiri. Sini, outside. Kalau pengen samakan, tinggal copy paste yang di sini, jadi outside gitu. Jadi dia bakal sama, cuman beda di sininya, warnanya. Nah, untuk warnanya, teman-teman bisa ambil misalkan dari grup dot color kita pengen samakan misalkan. Terus di sini karena color itu dia null safety, jadi kemungkinan null. Ya gimana kalau misalnya kalau null, kita set warnanya adalah merah. Nah, muncul warna merah karena nilainya nol. Kalau kita isi di sini color-nya apa, maka dia bakal ngikutin ke sini gitu. Oke, mungkin jadi seperti ini untuk nge-custom, nge-styling bagian label value untuk chart type yang bar. Sampai jumpa di video selanjutnya.